Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Fani dan Pak Sumianto. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kinanti Alifa Wildana dengan NIM 2323408 dan rekan saya Mbak Sartika Sahma dengan NIM 24234715 untuk mempresentasikan tugas besar manajemen proyek kami dengan judul Perencanaan Manajemen Proyek Pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai. Oke. Untuk proyek ini terdapat 4 pilar perencanaan proyek. Yang pertama ada inisiasi ruang lingkup yang mencakup project charter dan work breakdown structure. Yang kedua ada waktu dan penjadwalan yang berisi precedence diagram method atau PDM dengan critical path method atau CPM dan Gantt chart. Yang ketiga ada manajemen biaya yang mencakup rancangan anggaran biaya atau RAB berbasis 5M dan kurva S. Lalu di keempat ada sumber daya dan risiko yang mencakup matriks RACI serta identifikasi mitigasi risiko proyek. Untuk inisiasi ruang lingkup atau project charter, jenis proyek ini adalah konstruksi bangunan rumah yang berlokasi di Jakarta, Indonesia dengan luas tanah 90 meter persegi, lalu luas bangunannya 150 meter persegi dengan 75 meter per lantai, dengan durasi proyek 28 minggu atau 166 hari kalender dengan estimasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Metode pelaksanaannya yaitu dengan design bid build. Mulai pengerjaannya sampai target selesai adalah Agustus 2026 sampai Februari 2027. Tujuan proyek ini adalah membangun rumah tinggal 2 lantai kurang lebihnya 150 meter persegi yang aman, nyaman, dan fungsional sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan mutu yang ditetapkan. Ruang lingkup utamanya dalam proyek ini adalah persiapan tanah dan fondasi, lalu struktur beton bertulang, dinding, arsitektur, dan atap, MEP, finishing, serta serah terima. Untuk di luar lingkupnya yaitu ada furnitur dan dekorasi interior, ada taman dan atau landscape, kolam renang, serta smart home. Berikut adalah work breakdown structure-nya. Ruang lingkup proyek ini diuraikan menjadi 9 paket pekerjaan utama atau level 1 hingga aktivitas rinci level 2 sampai 3 menjadi dasar penjadwalan RAB dan RACI. Pembangunan rumah tinggal 2 lantai ini yang pertama ada persiapan proyek yang termasuk survei lokasi, pembersihan lahan, pengukuran dan bow plank, serta mobilisasi. Kedua ada pekerjaan tanah dan pondasi yang termasuk galian pondasi, urukan pasir, pondasi batu kali, slope, dan urukan kembali. Untuk di structure ini ada kolom lantai 1, lalu ada balok lantai 1, pelapak lantai 2, kolom lantai 2, balok lantai 2, dan ring balok. Di 4 ini ada dinding dan arsitektur yang termasuk pasangan bata, plester, acian, kusen, pintu, jendela, dan tangga. Di bagian 5 atau atap ada termasuk baja ringan, penutup atap, dan talang. Di bagian 6 atau MEP terdapat instalasi listrik, air bersih, lalu air kotor, sanitasi, dan septic tank. Untuk finishingnya ada bagian plafon, keramik, cat interior, cat eksterior, balkon, dan cleaning. Untuk testingnya tersendiri ada testing listrik, testing plumbing, quality inspection, dan punch list. Di serah terima ada final inspection, serah terima, dan dokumentasi. Oke, 9 paket pekerjaan utama atau WBS level 1 ini. Di yang pertama ada persiapan proyek, lalu kedua tanah pondasi, ketiga ada struktur, di keempat ada dinding dan arsitektur, di bagian 5 ada atap, 6 ada MEP, 7 ada finishing, lalu 8 ada testing dan QC, yang terakhir ada serah terima. Oke, untuk precedence diagram metodenya ini, PDM menggambarkan hubungan finish to start antar aktivitas pekerjaan berikutnya, baru dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Diagram ini menjadi dasar perhitungan CPM dengan totalnya 195 hari atau sama dengan 28 minggu total durasi proyek.
Yang pertama ada persiapan proyek selama 10 hari, lalu B ada pekerjaan tanah dan fondasi selama 33 hari, lalu C ada pekerjaan struktur lantai 1 dan 2 selama 51 hari, di D ada pekerjaan dinding dan arsitektur selama 48 hari, lalu ke E ada pekerjaan atap selama 17 hari, lalu untuk F pekerjaan MEP selama 30 hari, lalu pekerjaan finishing 35 hari, untuk testing dan quality inspection selama 99 hari, dan diserah terima proyek selama 1 hari. Oke, lalu berikut adalah di critical path method ini atau CPM. Berikut adalah perhitungan jalur kritis. Di forward pass ada EF atau early finish yang sama dengan early start ditambah durasi, lalu ada backward pass dengan LS atau late start sama dengan late finish dikurangi dengan durasi, lalu ada nilai float sama dengan late start dikurangi dengan early start, dengan float sama dengan 0 ke jalur kritis. Aktivitas dengan float lebih besar dari 0 seperti pekerjaan atap selama 14 hari dan instalasi MEP selama 8 hari dan keramik lantai selama 6 hari. Memiliki fleksibilitas waktu tanpa mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Berikut adalah jalur kritis proyek. Ini ada A lalu B berakhir dengan A sampai H dengan aktivitas pada jalur kritis selama 28 hari. Untuk nilai float pada seluruh jalur kritis terdapat 0 hari. Keterlambatan pada aktivitas manapun di jalur kritis akan langsung menunda penyelesaian keseluruhan proyek, menjadi fokus utama pengendalian project manager. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Sasma. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Izin Pak Fani dan juga Pak Sumianto untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Baik, berikut adalah Gantt chart proyek. Yang pertama ada proses persiapan, yaitu di hari pertama dan juga di hari kedua. Kemudian ada fondasi di hari ketiga sampai dengan hari ke-6. Kemudian ada struktur di hari ke-7 sampai dengan hari ke-16. Kemudian yang keempat ada dinding dan juga arsitektur. Untuk waktunya di hari ke-14 sampai dengan hari ke-23. Kemudian yang kelima ada atap. Untuk waktunya di hari ke-15 sampai dengan hari ke-18. Kemudian untuk yang ke-6 ada MEP. Untuk harinya di hari ke-19 sampai dengan hari ke-23. Kemudian untuk yang ke-7 ada finishing. Untuk harinya di tanggal 23 sampai dengan 27. Kemudian untuk yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu testing dan juga serah terima itu di hari ke-28. Oke, berikutnya adalah yang ketiga, manajemen biaya. Untuk rencana anggaran biaya pendekatan 5M, untuk total anggaran proyeknya yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian untuk distribusi biaya per komponen 5M, yang pertama untuk metode itu sekitar 72, kemudian mesin sebesar 85, kemudian ada men 253, kemudian ada material ini yang terbesar yaitu sebesar 590. Kemudian ada paket pekerjaan. Yang pertama untuk persiapan project dibutuhkan men sebesar 8, kemudian material sebanyak 10, mesin ada 7, kemudian ada metodenya sebesar 5, jadi total ada 30. Kemudian ada tanah dan fondasi itu dibutuhkan men sebanyak 35, kemudian material sebanyak 90, mesin sebanyak 15, kemudian ada metode sebanyak 10, total ada 150. Kemudian ada struktur bangunan, dibutuhkan men sebanyak 80, kemudian material sebanyak 220, mesin sebanyak 35, kemudian ada metodenya sebanyak 15, total ada 350. Kemudian yang keempat, dinding dan arsitektur dibutuhkan mennya sebanyak 40, kemudian material sebanyak 90,
mesinnya sebanyak 10, kemudian metodenya sebanyak 10, total ada 150. Kemudian yang kelima ada atap, dibutuhkan mennya sebanyak 20, materialnya sebanyak 50, mesinnya sebanyak 5, kemudian metodenya sebanyak 5, total adalah 80. Kemudian yang keenam ada MIP, dibutuhkan mennya sebesar 30, kemudian materialnya sebanyak 55, mesinnya ada 5, kemudian metodenya sebanyak 10 dan totalnya adalah 100. Kemudian untuk finishing dibutuhkan mennya sebanyak 35, materialnya sebanyak 70, mesinnya sebanyak 5, kemudian metodenya 10, totalnya ada 120. Kemudian ada testing dan juga serah terima, dibutuhkan mennya sebanyak 5, materialnya sebanyak 5, mesinnya sebanyak 3, kemudian metodenya sebanyak 7, totalnya adalah 20. Oke, untuk manajemen biaya untuk kurva S project-nya dapat kita lihat pada slide berikut ini, yaitu perbandingan antara waktu dan juga progres kumulatif dalam 1%. Ada di minggu pertama sampai dengan kedua, yaitu persiapan project. Kemudian di minggu ketiga sampai ke-7 ada pekerjaan tanah dan juga pondasi. Di minggu ke-8 sampai dengan 15 ada pekerjaan struktur. Kemudian di minggu 16 sampai dengan 18 ada pekerjaan atap. Di minggu ke-16 sampai dengan 22 adalah pekerjaan dinding dan juga arsitektur. Kemudian di minggu ke-20 sampai dengan 24 adalah pekerjaan MIP. Di minggu ke-23 sampai dengan 27 adalah finishing. Kemudian di minggu terakhir yaitu ke-28 adalah testing dan juga serah terima. Untuk progres mingguannya di minggu pertama sampai dengan kedua adalah sebesar 3%. Kemudian di minggu ketiga sampai dengan ke-7 sebesar 15%. Di minggu ke-8 sampai dengan 15 adalah sebesar 35%, kemudian di minggu ke-16 sampai dengan 18 sebesar 8%, di minggu ke-16 sampai dengan 22 sebesar 15%, di minggu ke-20 sampai dengan 24 sebesar 10%, di minggu 23 sampai dengan 27 sebesar 12%, dan di minggu terakhir sebesar 2%. Oke, berikut untuk sumber daya dan juga resiko atau matriks RACI. Untuk R adalah responsible, yaitu pelaksana langsung. Kemudian ada A itu adalah accountable atau penanggung jawab akhir. Kemudian ada C itu adalah konsultan atau untuk dimintai masukan. Kemudian ada I adalah informan atau penerima informasi. Untuk aktivitas proyek yang pertama adalah persetujuan ruang lingkup. Kemudian untuk yang kedua adalah penyusunan jadwal proyek. Kemudian yang ketiga ada RAB dan pengendalian biaya. Yang keempat adalah pengadaan material. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan konstruksi. Kemudian yang keenam adalah pengawasan pekerjaan teknis. Yang ketujuh adalah pemeriksaan kualitas, yang kedelapan pengendalian K3, yang kesembilan monitoring progress project, dan yang kesepuluh adalah pemeriksaan akhir dan juga serah terima. Untuk yang keempat, sumber daya dan risiko, identifikasi dan juga analisis risiko, rumusnya adalah risk score sama dengan probability dikalikan dengan impact, yakni 5 risiko dengan skor tertinggi menjadi prioritas mitigasi. Untuk risiko prioritas, yang pertama, pembengkakan biaya atau cost of run. Ini nilainya untuk yang T-nya atau probability-nya sebesar 4, kemudian impact-nya sebesar 5. Jadi 4 dikalikan dengan 5, skornya sama dengan 20. Untuk tingkatnya sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada perubahan desain atau charge order. Untuk probability-nya sebesar 4, kemudian untuk impact-nya sebesar 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Ini tingkat skornya adalah tinggi. Kemudian untuk keterlambatan pengiriman material, untuk probability-nya sebesar 4, impact-nya sebesar 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Skornya untuk ini adalah tinggi. Kemudian untuk kesalahan pelaksanaan konstruksi, untuk probability-nya sebesar 3, kemudian impact-nya sebesar 5, 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15, untuk tingkatnya adalah tinggi. Kemudian untuk kecelakaan kerja dan area project, untuk probability-nya sebesar 3, impact-nya sebesar 5, 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15, untuk tingkatnya juga sama, tinggi.
berikut adalah keterangan bahwa skala tingkat risiko 1 sampai dengan 5 adalah rendah. Jadi butuh untuk monitoring rutin. Kemudian untuk skor 6 sampai dengan 12 adalah tingkat sedang, yakni perlu dilakukan pengendalian. Kemudian untuk tingkat 13 sampai dengan 19 adalah termasuk tingkat tinggi, yaitu butuh mitigasi. Kemudian untuk nilai 20 sampai dengan 25 itu termasuk tingkat yang sangat tinggi dan diperlukan untuk prioritas yang diutamakan. Untuk 10 resiko teridentifikasi mencakup manajemen proyek, perencanaan, keuangan, material, tenaga kerja, teknis, peralatan, lingkungan, dan juga K3. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko prioritas. Yang pertama adalah untuk cost overrun. Ini pencegahannya yakni estimasi biaya harus detail, kemudian monitoring anggarannya juga harus rutin, dan juga dana cadangan proyeknya harus disediakan. Untuk ini PIC-nya adalah project manager. Kemudian yang kedua ada change order. Untuk pencegahannya harus direview desain bersama dengan owner sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian ruang lingkup yang dikerjakan harus jelas. Untuk PIC-nya adalah owner dan juga PM. Kemudian yang ketiga, ada keterlambatan material. Untuk pencegahan yang bisa dilakukan adalah jadwal pengadaan, pemasok yang terpercaya, kemudian pemesanan lebih awal. Untuk PIC-nya adalah PM dan juga supervisor. Kemudian untuk yang keempat adalah kesalahan konstruksi. Pencegahan yang dapat dilakukan yakni pengawasan rutin, pemeriksaan gambar kerja, dan juga briefing teknis. Untuk PIC-nya ada site engineer dan juga quality control. Kemudian yang selanjutnya adalah kecelakaan kerja. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu prosedur K3, penyediaan APD atau alat pelindung diri, kemudian ada safety briefing berkala. Untuk PIC-nya yaitu safety officer. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu perencanaan proyek yang sistematis mendukung keberhasilan. Yang pertama, ruang lingkup WBS membagi proyek menjadi 9 paket pekerjaan yang terstruktur dan mudah dikendalikan. Kemudian yang kedua, waktu. CPM dan juga Gantt chart memastikan 28 minggu atau sekitar 196 hari tercapai lewat 27 aktivitas jalur kritis. Kemudian biayanya untuk RAB berbasis 5M menjaga total anggaran sebesar 1 miliar rupiah tetap terkendali. Kurva S akan memantau progres pengerjaan atau pengontrolan biaya. Kemudian untuk kesimpulan yang selanjutnya yaitu sumber daya dan risiko, atau untuk RACI-nya menjelaskan bahwa tanggung jawab mitigasi menekan risiko cost overrun dan juga keterlambatan. Baik, Bapak Fani dan juga Pak Sumi, berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.